Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahmat, dan di video kali ini kita akan belajar tentang standarisasi jaringan komputer. Kegunaan dari standarisasi. Yang pertama adalah untuk dapat digunakan banyak orang. Untuk sebuah hardware handphone, kita harus mempunyai sebuah standarisasi untuk dapat menggunakannya pada banyak orang. Sebuah handphone harus memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk dapat digunakan, seperti frekuensi sinyal yang dimilikinya, kartu SIM apakah yang bisa dipakai pada handphone itu, dan lain sebagainya. Jadi, intinya sebuah standarisasi ini harus dapat digunakan oleh banyak orang dan harus dapat bekerja dengan baik. Yang kedua adalah untuk memudahkan komunikasi satu sama lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita. Kita akan ambil contoh. Apabila terdapat sekumpulan komputer pada suatu vendor A yang sama terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal atau LAN dan protokol vendor tersebut. Kemudian ada sebuah komputer lain dari komputer dengan vendor B ingin terhubung ke dalam jaringan tersebut yang tidak memiliki protokol dari vendor A. Tentunya komputer dari vendor B mengalami kesulitan untuk terhubung. Jadi, sebuah standarisasi harus dibangun untuk diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Sebuah standarisasi bisa membantu kita dalam berbagai pekerjaan. Contohnya dalam pembuatan kabel jenis crossover dan straight. Terdapat standarisasi yang bisa kita gunakan yaitu T568A dan T568B untuk memudahkan kita dalam pembuatan jenis kabel tersebut. Apabila tidak terdapat standarisasi tersebut, tentu kita akan sedikit bingung dalam pembuatan kabel tersebut. Jadi standarisasi dapat memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Dalam standar komputer, kita akan mengenal yang namanya OSI dan TCP/IP atau TCP/IP. Model OSI dan TCP/IP adalah suatu pola yang dijadikan standar dalam perangkat networking, sehingga satu perangkat dapat kompatibel atau cocok dengan perangkat yang lain. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol merupakan salah satu jenis protokol jaringan yang dapat memberikan keleluasaan dalam berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer lainnya dalam satu jaringan, walaupun platform yang digunakan pada komputer-komputer tersebut berbeda satu sama lain. Cara kerja dari TCP/IP adalah layer-layer dan protokol yang terdapat dalam arsitektur jaringan TCP/IP menggambarkan fungsi-fungsi dalam komunikasi antara dua buah komputer. Setiap lapisan menerima data dari lapisan di atas atau di bawahnya, kemudian memproses data tersebut sesuai dengan protokol yang dimilikinya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya. Ketika dua komputer berkomunikasi, terjadi aliran data antara pengirim dan penerima melalui lapisan-lapisan di atas. Pada pengirim, aliran data adalah data dari atas ke bawah. Sementara OSI atau Open System Interconnection adalah protokol untuk menyatakan model jaringan yang melakukan interkoneksi tanpa memandang perangkat keras atau hardware yang digunakan, sepanjang software komunikasi sesuai dengan standar. Cara kerja OSI adalah ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelumnya data tersebut harus melewati ketujuh layer dari satu terminal, mulai dari layer aplikasi sampai physical layer. Kemudian di sisi penerima, data tersebut melewati layer physical sampai aplikasi. Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header, sedangkan pada sisi penerima, header dicopot sesuai dengan layernya. Berikut ini adalah fungsi-fungsi dari tiap layer, dari OSI layer dan TCP/IP layer. Fungsi dari tiap layer pada TCP/IP. Yang pertama adalah layer application. Layer ini berkaitan langsung dengan user untuk berinteraksi dan protokol komunikasi. Lapisan ini berupa program aplikasi, di mana user dapat memasukkan data yang akan dikirim melalui jaringan. Contoh nyata lain aplikasi misalnya browser, email, program chatting, FTP, dan lain sebagainya. Lapisan aplikasi pada protokol TCP/IP sebenarnya merupakan gabungan antara lapisan aplikasi, presentasi, dan session dari standarisasi protokol OSI. Yang kedua adalah layer transport. Adalah cara untuk melakukan pengiriman data host to host. Lapisan ini menjamin bahwa informasi yang diterima pada sisi penerima adalah sama dengan informasi yang dikirimkan pada pengirim. Fungsi dari transport layer adalah untuk membuat komunikasi antara dua host. Layer yang ketiga adalah layer internet. Lapisan internet protokol TCP/IP mewakili lapisan network pada model OSI, yaitu menangani pengiriman paket data beserta jalur pengirimannya atau routing. Yang keempat adalah network access. Lapisan paling bawah dari protokol TCP/IP adalah network access yang mewakili dua lapisan OSI paling bawah, yaitu physical dan data link.
Lapisan network access ini mendefinisikan bagaimana cara mengakses lapisan fisik sebuah jaringan, termasuk pengendalian kesalahannya atau error detection dan error recovery. Fungsi tiap layer pada OSI. Yang pertama adalah layer application. Tahapan ini berhubungan langsung dengan pengguna. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Yang kedua adalah layer presentation. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, atau dengan kata lain mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Yang ketiga adalah layer session. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi di sub-session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Dan yang keempat adalah transport. Transport layer merupakan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskan ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Yang kelima adalah layer network. Network berarti jaringan. Dalam hari ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Dan yang keenam adalah data link. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, data link merupakan pemberi jalur komunikasi di jaringan yang sama. Tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Yang ketujuh adalah physical layer. Lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit system. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Lalu sekarang kita akan membahas tentang network protocol. Ada Serial Line Interconnection Protocol atau SLIP, merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Ada juga Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Lalu Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. Lalu ada Telecommunication Network atau Telnet, protokol di jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Ada juga File Transfer Protocol atau FTP, protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk transfer data. Ada Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP, protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi atau perorangan. Lalu ada Secure Circuit Layer atau SSL atau protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ada juga Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP atau protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Ada Secure Shell SSH atau protokol yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Ada Post Office Protocol version 3 atau POP3 atau protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Lalu ada Internet Message Access Protocol atau IMAP, protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Ada Internet Control Message Protocol atau ICMP yang utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer untuk mengakses pesan kesalahan. Ada Point-to-Point Protocol atau protokol inkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Ada Domain Name System atau DNS atau Distributed Data System yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP IP. Lalu ada HTTPS atau versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Lalu kita akan membahas dari perbedaan TCP dan UDP. Yang pertama adalah kemampuan dari koneksinya, yang tidak perlu ada koneksi antara komputer yang menjadi host. Kemudian contoh aplikasi yang digunakan adalah untuk UDP, SAN RPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Lalu contoh aplikasi dari TCP antara lain FTP, SMTP, dan Telnet. Lalu kita akan membahas dari karakteristiknya. UDP berkarakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi, sedangkan TCP adalah kebalikannya yaitu berbasis koneksi. Lalu dari mode transmisi data, UDP dalam bentuk datagram, sedangkan TCP memiliki dua jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Lalu ada dari jenis port. UDP menggunakan port 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni 49152 dan 65535 untuk incremental port. Port 1023 untuk well known port dan port 1024 hingga 49151 untuk registered port. TCP menggunakan port 16 bit integer
yang mana antar port satu sama lain harus berbeda. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.